Halo sobat rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan berusaha untuk menghibur kalian melalui membacakan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir, yang berjudul The History of Yi Chen. Nah, kali ini Yi Chen dan istrinya beserta temannya Dong Rolin baru saja pulang dari pemandian air panas di sebuah hotel di pinggiran kota. Dan di perjalanan itu Securan mendengar bahwa Dong Rolin temannya itu bercerita bahwasanya dia masih tinggal di hotel. Selama ini dia bekerja di Jinling. Jadi dia teringat bahwa suaminya Yi Chen ini diberikan oleh sebuah keluarga kaya sebuah villa mewah di suatu tempat yang elit. Maka Securan istri Dong Rolin menawarkan satu kamar nantinya untuk Dong Rolin untuk tinggal bersamanya di rumahnya. Jadi mari kita ikuti di part ke-63 ini. Tapi jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendukung channel ini bisa berkembang. Dan jika kalian menyukai video seperti ini, silahkan di like, dan jika berkenan silahkan di share ke teman kalian biar teman kalian juga mendapatkan hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part 73. Securan dan Dong Rolin, kedua sahabat baik itu dengan cepat merencanakan untuk tinggal bersama di villa Thompson kelas atas ke depannya. Kedua wanita itu sangat senang, tapi Yi Chen sedikit tertekan. Securan benar-benar sangat polos. Apakah dia tidak tahu bahwa Dong Rolin memiliki pemikiran lain terhadap suamimu? Kamu bahkan mengundangnya untuk pindah dan tinggal bersama di villa. Istri bodoh ini sama saja membawa saingan cinta ke rumah sendiri. Namun Yi Chen tidak bisa secara terang-terangan menolak hal semacam ini. Dia juga tidak punya alasan untuk menolaknya. Jadi meskipun dia merasa tidak puas, juga hanya bisa menyembunyikan dulu. Dong Rolin benar-benar sangat senang karena dengan begini dia bisa tinggal bersama dan berhubungan dekat dengan Yi Chen. Dengan begitu kemungkinan dirinya bersama dengan Yi Chen juga jauh lebih besar. Mobil melaju sampai ke bawah rumah Securan. Setelah Yi Chen dan Securan mengucapkan selamat tinggal pada Dong Rolin, mereka turun dari mobil dan hendak naik ke atas. Pada saat ini seorang pria tua melihat keduanya keluar dari mobil, buru-buru menghampiri dan menyapa mereka. Begitu Yi Chen melihat, ternyata itu adalah si Tianqi. Ketika Securan melihat si Tianqi, dia langsung sangat bersemangat, segera menyapanya dan berkata dengan hormat, "Dokter Saktisi, kenapa Anda datang kemari? Terakhir kali Anda menyelamatkan ayahku, aku masih belum sempat berterima kasih pada Anda." Tianqi buru-buru melambaikan tangan dan berkata, "Nyonya Yi, tidak perlu sungkan. Aku tidak berani mengambil pujian atas masalah waktu itu. Kali ini aku datang karena ada urusan mencari Tuan Yi. Kalau begitu kita bicarakan di atas saja. Di rumah masih ada teh bagus dari koleksi ayahku. Anda sudah kemari, dia pasti akan mengeluarkan untuk melayani Anda dengan baik." Securan mengundangnya. Si Tianqi menolak sambil tersenyum. "Aku hanya ingin mengatakan beberapa patah kata kepada Tuan Yi, jadi tidak akan mengganggu Nyonya Yi dan ayahmu." Yi Chen melihat mereka berdua tidak ada habisnya saling bersikap sopan, jadi dia segera menyela, "Culan, kamu naik dulu, aku akan berbicara dengan Dokter Saktisi." Securan mengingatkan, "Kalau begitu kamu harus melayani Dokter Saktisi dengan baik." Yi Chen mengangguk dan setuju. Lalu Securan baru naik ke atas. Melihat Securan pergi, si Tianqi baru dengan hormat membungkuk pada Yi Chen dan berkata, "Master Yi, aku datang mencari Anda karena ada sesuatu yang ingin aku laporkan kepada Anda." Yi Chen mengangguk
Katakanlah, si Tangki berkata, besok akan ada pameran pengobatan tradisional Tiongkok di Jinling. Kudengar akan ada ginseng untuk kualitas terbaik berusia 300 tahun yang akan dilelang. Seluruh dunia pengobatan tradisional Tiongkok gempar karena itu. Aku pikir obat ajaib seperti ini sudah lama tidak muncul dan sangat langka. Anda mungkin membutuhkannya, jadi aku datang untuk menanyakan apakah Anda ingin pergi melihatnya besok. Ginseng ungu kualitas terbaik berusia 300 tahun. Yichen tidak mau berpikir sejenak. Menurut catatan di dalam kitab 9 misteri, ginseng ungu memang barang bagus yang sangat langka. Ginseng ungu kualitas terbaik berusia 300 tahun adalah obat langka yang sangat berharga. Jika memiliki bahan herbal ini, dirinya bisa membuat beberapa pil yang lebih kuat, seperti pil kehidupan kembali yang dapat menghidupkan kembali orang yang mati. Memikirkan hal ini, Yichen mengangguk dan setuju. Baik, kalau begitu pergi ke sana dan melihatnya. Si Tangki buru-buru berkata, kalau begitu aku akan menyelesaikan surat undangan dan akan datang menjemput Anda besok pagi. Baik, seperti itu saja. Kalau begitu aku pergi dulu. Si Tangki mengangkat tangannya dan memberi hormat. Pergilah. Yichen mengangguk, kemudian melangkah kaki naik ke atas. Keesokan paginya, si Tangki datang kemari untuk menjemput Yichen dan pergi ke pameran pengobatan tradisional Tiongkok. Hal yang tidak disangka Yichen adalah tempat pameran itu ternyata berada di pusat pameran dan konvensi Jinling milik keluarga Gao. Saat terakhir kali datang ke sini, Gao Junwei masih sangat sombong di hadapannya. Namun saat ini Gao Junwei dan ayahnya Gao Jianjun sudah berubah menjadi abu tanpa meninggalkan jejak apapun di dunia ini. Persis dengan ungkapan manusia tidak akan tahu pergi kemana, bunga persik masih tersenyum tertiup angin musim semi. Masuk ke pusat pameran dan konvensi, Yichen sekilas sudah melihat di dinding aula masih dipasang pemberitahuan Gao Junwei dan Gao Jianjian menghilang. Keluarga Gao sudah meningkatkan hadiah menjadi 30 juta yuan, tapi masih tidak menemukan keberadaan ayah dan anak itu. Hanya saja semua upaya ini ditakdirkan akan sia-sia ketika Yichen dan si Tianqi masuk ke dalam bersama Qin Geng membawa Qin Oxu dan menyapa mereka. Keluarga Qin memang berbisnis bahan herbal. Pameran pengobatan tradisional Tiongkok seperti ini, mereka juga peserta pameran, jadi mereka sudah bersiap-siap di sini pagi sekali. Begitu melihat Yichen, Qin Geng melangkah maju, membungkuk dan semangat dan berkata dengan hormat, Master Yi, Anda sudah datang. Qin Oxu di samping tampaknya memiliki masalah. Rona wajahnya juga sedikit kuyu, tidak tahu mengapa. Namun begitu melihat Yichen, suasana hati Qin Oxu masih melonjak. Berjalan ke depan Yichen dan sedikit malu membungkuk dengan patuh. Tersenyum ringan dan berkata dengan lembut, Halo Master Yi. Yichen mengangguk sedikit dan menatap Qin Oxu sejenak. Yichen tahu bahwa dia memiliki masalah di dalam hatinya, tapi dia tidak mengatakannya. Yichen juga tidak enak menanyakannya. Jadi dia berkata padanya, Oxu, rona wajahmu tidak terlalu bagus, harus lebih banyak beristirahat. Begitu Qin Oxu mendengar ini, pipinya langsung memerah dan tidak menyangka ini pertama kalinya Yichen peduli padanya. Hal ini membuatnya merasa lebih bahagia. Menganggukkan kepalanya berulang kali. Qin Geng juga berbicara dengan hormat. Master Yi, apakah Anda datang ke sini untuk mendapatkan ginseng ungu kualitas terbaik berusia 300 tahun? Yichen mengangguk dan bertanya, apakah ada informasi khusus?
Ginggeng berkata sambil tersenyum. Ginseng ungu kualitas terbaik berusia 300 tahun ini dibeli secara tidak sengaja oleh perusahaan bahan herbal di dekat Gunung Jangbai di timur laut. Katanya harga awal kali ini adalah 5 juta yuan. Harganya tidak terlalu tinggi, tapi 5 juta yuan untuk ginseng ungu sebenarnya cukup tinggi. Diperkirakan tawaran akhir akan lebih dari 30 juta yuan. Rasio harganya tidak terlalu tinggi. Chen mengangguk. Ginseng ungu berkualitas terbaik memang tidak terlalu berguna bagi orang biasa atau dokter pengobatan tradisional Tiongkok biasa. Baik itu ginseng ungu atau Ganoderma lucidum atau mungkin cordyceps. Bahan herbal Tiongkok yang berharga ini pada dasarnya tidak terlalu bermanfaat jika dimakan langsung. Bahan tersebut memang memiliki efek untuk memperkuat tubuh, tapi tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan semua penyakit. Jadi, jika bahan herbal yang baik ingin memberikan efek yang maksimal, pertama itu bergantung pada kombinasi resep dan yang lainnya tergantung pada kemampuan untuk memurnikan obat. Resep adalah prioritas utama. Menggunakan 10 bahan herbal yang sama untuk membuat resep, ada yang bisa menyembuhkan penyakit, ada yang bisa membunuh orang. Alasan mendasar terletak pada perbedaan proporsi ke-10 bahan herbal tersebut. Hanya membedakan proporsi saja bisa menimbulkan celah yang begitu besar. Jika ada beberapa jenis obat yang berbeda, maka akan memiliki perbedaan yang sangat besar. Adapun kemampuan kemurnian obat didasarkan pada resep yang baik, memurnikan bahan obat yang baik untuk menjadi obat yang baik. Jika kemampuannya tidak cukup, bahan herbal dengan nilai 10 akhirnya menjadi nilai 1. Jika kemampuannya sangat kuat, bahan herbal dengan nilai 1 akan menghasilkan nilai 10. Jika sangat kuat pada semua aspek, bahan herbal dengan nilai 10 bahkan bisa memurnikan menjadi nilai 100. Kemampuan Chen adalah bahan herbal dengan nilai 10 dan yang bisa menghasilkan obat dengan nilai 100. Ditambah dia memiliki resep misteri yang sudah lama menghilang. Dia bahkan bisa menghasilkan obat-obatan yang jauh lebih melebihi nilai 100. Jadi herbal seperti ginseng ungu terbaik berguna baginya dan memang tidak berguna bagi orang lain. Tapi jika berada di tangannya sendiri, dia bisa memurnikan obat ajaib yang lebih baik, jauh lebih baik daripada pil yang diberikan pada semua orang terakhir kali. Pada saat ini, Yi Chen tiba-tiba mendengar beberapa suara yang familiar datang dari belakangnya. Seorang pria berkata, "Dewan Xiao, jangan khawatir, kali ini selama kita mendapatkan ginseng ungu kualitas terbaik berusia 300 tahun itu, semua bahan herbal yang dibutuhkan untuk resep baru kami sudah tersedia. Saat itu penyakitmu pasti bisa disembuhkan." Pria yang berbicara adalah Wei Changming dari keluarga Wei. Dia juga orang yang dipaksa untuk menjilat urinal beberapa hari yang lalu. Saat ini Xiao Yaqian, anggota keluarga Xiao, berkata, "Wah, kalau begitu aku harus berterima kasih lebih dulu pada Sobat Wei. Ketika penyakitku sudah sembuh, aku pasti akan mempererat hubungan kerjasama dengan keluarga Wei. Pada saat itu, aku dan pemimpin keluargaku akan memberikan sumber daya untuk membantu keluarga Wei. Kedua keluarga kita yang kuat bekerja sama dan persahabatan kita akan bertahan selamanya." Wei Changming juga sangat bersemangat, berkata dengan bahagia, "Kalau begitu, aku juga ingin berterima kasih pada Dewan Xiao dulu." Hahaha. Yi Chen berbalik dan melihat orang yang berjalan dari kejauhan itu. Memang Wei Changming dan Xiao Yiqian. Masih ada Xiao Weiwei yang mengikuti mereka berdua. Saat ini tampang Xiao Weiwei juga tidak memalukan seperti waktu menjilati urinal hari itu. Dia memegang tas edisi terbatas Hermes. Di satu
tangan dan tangan lainnya memegang lengan Wei Changming. Dia berjalan dengan sombong, benar-benar bergaya seperti nyonya dari keluarga kaya. Di belakang beberapa orang masih ada seseorang yang terlihat agak mirip dengan Wei Changming yang mengikuti mereka. Yi Chen tidak mengenal bocah ini. Orang ini adalah saudara tiri tidak sah Wei Changming, Wei Liang, yang selalu diremehkan oleh keluarga Wei. Dan pada saat Yi Chen melihat beberapa orang itu, mereka semua juga melihat Yi Chen. Xiao Yeqian, Wei Changming, dan Xiao Weiwei, ketiga orang ini memiliki dendam yang mendalam dengan Yi Chen. Benar-benar sangat membencinya. Begitu bertemu dengannya saat ini, tiba-tiba matanya mereka semua dipenuhi dengan amarah dan ingin mencabiknya hidup-hidup. Dan ketika Wei Changming melihatnya, dia bahkan lebih marah lagi, seolah-olah bau urinal yang sangat menjijikkan itu terasa di mulutnya kembali. Cewek juga tidak bisa menahan rasa mual begitu memikirkan kejadian waktu itu. Sudah lewat beberapa hari, lidahnya terasa hambar dan merasa semuanya terasa bau, dan semua ini karena perbuatan Yi Chen. Begitu melihat Yi Chen, Xiao Yeqian dengan latar belakang dan kekuatan yang paling kuat memulai berbicara. Dia mengatakan gigi dan berkata, "Ternyata manusia sampah, kita bertemu lagi." Yi Chen tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Terakhir kali memanggil ayah dan kakek dengan begitu senang, dan sekejap mata sudah mengubah panggilan. Bukankah kamu seorang cucu ini terlalu tidak berbakti?" Xiao Yeqian mengepalkan tangannya dengan penuh kebencian ketika mendengar dia mengungkit masalah itu. Kejadian itu sangat memalukan baginya, bahkan dengan aneh kehilangan kemampuan sebagai seorang pria. Itu benar-benar penghinaan yang paling besar dalam hidupnya. Tapi dia tahu bahwa dirinya tidak bisa mengalahkan Yi Chen, juga tidak berani mengambil tindakan, hanya bisa mencibir dan berkata, "Itu berarti orang pintar mengerti situasi yang dihadapinya, kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai situasi. Apa yang diketahui orang tidak berguna sepertimu. Jangan mengira kamu bisa berkelahi, maka sudah hebat. Dunia ini sangat gelap, jadi berhati-hati saat berjalan di jalan yang gelap kelak." Yi Chen mencibir dan berkata, "Aku pikir kamu hanya bisa menekuk sekarang, tidak bisa memanjang lagi, bukan? Selama periode ini, apakah sudah memulihkan kemampuan pria tubuhmu?" Xiao Yeqian mengertakkan giginya dengan marah saat mendengar Yi Chen memakinya karena bisa menekuk dan tidak bisa memanjang. "Sial, jangan sombong." Xiao Yeqian mengertakkan gigi dan mengutuk, "Suatu hari nanti aku akan mendapatkan kembali kekuatanku. Kamu tenang saja, aku tidak akan mengampunimu untuk masalah ini." Si Tianqi dengan dingin memarahi Xiao Yeqian, "Aku sudah memperingatkanmu berulang kali, harus bersikap hormat sopan pada Master Yi, tidak boleh menyinggungnya. Jika kamu masih menargetkan Master Yi lagi, jangan menyalahkanku bertindak kejam padamu." Ketika Xiao Yeqian melihat si Tianqi berbicara untuk Yi Chen, dia sangat marah sampai sakit kepala. Ibunya sendiri mendesaknya untuk segera memperbaiki hubungannya dengan si Tianqi dan mengundang si Tianqi pergi ke Yanjing untuk menghadiri pesta ulang tahunnya yang ke-84. Namun si Tianqi ini benar-benar bodoh dan keras kepala. Sepanjang hari bersama dengan Yi Chen, manusia sampah ini, apa yang dia pikirkan sebenarnya? Tapi Xiao Yeqian juga tidak berani tidak mematuhi si Tianqi di depan umum.
hanya bisa berkata dengan kesal, "Paman Si, Anda tetap harus membuka mata lebar-lebar. Ada terlalu banyak penipu zaman ini. Banyak orang tua yang tertipu oleh para penipu dengan motif tersembunyi di masyarakat. Ada beberapa dari mereka agar Anda tertipu untuk membeli beberapa barang palsu, bahkan akan selalu mengikutimu dan memperlakukanmu dengan baik. Ada beberapa yang menggunakan barang palsu dan tidak bermutu lalu menjualnya pada orang tua sebagai obat mujarab. Anda adalah orang yang berpengalaman, jangan sampai melakukan kesalahan." Wei Changming di sebelah juga dengan memberikan senyuman menghina dan berkata, "Penipu tidak berguna seperti ini juga hanya bisa bertahan beberapa hari di tempat kecil seperti Jinling. Jika sampai ke tempat besar, bukankah akan menakuti dia sampai mati? Dan juga hanya di tempat kecil yang tidak berwawasan yang akan tertipu dan dipaksa olehnya." Ichen berkata sambil tersenyum, "Apakah toilet di klub Hui Huang waktu itu tidak cukup besar? Mulutmu masih saja bau. Toilet di pusat pameran luar biasa ada 20-30 urinal di toilet pria. Apakah kamu ingin merasakannya lagi?" Ekspresi Wei Changming menjadi sangat jelek, tapi itu juga dengan sedikit ketakutan dan berkata, "Kamu jangan berpikir kamu punya dukungan dari Paman Yu dan kamu bisa bertindak sesuka hati di Jinling." Qin Geng selalu berdiri di belakang. Begitu mendengar Wei Changming menargetkan Yi Chen, dia segera berkata dengan wajah dingin, "Wei Changming, kamu ini apaan? Berani berbicara kasar dan menghina Master Yi." Keluarga Qin adalah salah satu pemasok bahan herbal keluarga Wei. Dulu mereka juga banyak berhubungan, hanya saja tidak menyangka ternyata Wei Changming tidak menghormati Yi Chen. Wei Changming tidak melihatnya tadi. Saat ini dia melirik ke arah Qin Geng dan berkata dengan jijik, "Qin Geng, kedua keluarga kita sudah bekerja sama selama lebih dari 10 tahun. Kenapa kamu bahkan berbicara untuk orang tidak berguna ini?" Qin Geng mendengus dan berkata, "Kemampuan Master Yi bukanlah sesuatu yang bisa diketahui oleh orang seperti kamu. Jika kamu menghina Master Yi, itu berarti kamu menghina keluarga Qin kami sekarang keluarga Qin, kami memutuskan semua kerjasama dengan keluarga Wei kalian. Kami tidak akan mempunyai semua bahan herbal untuk keluarga Wei." Ekspresi Wei Changming berubah sedikit. Mereka juga akan mendapat masalah jika kehilangan pemasok seperti keluarga Qin. Tapi kehilangan apapun juga tidak bisa kehilangan harga diri. Jadi dia mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin, "Kehilangan pemasok seperti keluarga Qin, keluarga Wei, kami tetap bisa hidup dengan baik dan makmur. Tapi jika keluarga Qin kalian memutuskan kerjasama dengan kami, takutnya kehidupan kedepannya akan sulit, bukan?" Ekspresi wajah Qin Geng tetap seperti biasa. Dia dengan tegas berkata, "Bahan herbal keluarga Qin terkenal di seluruh negeri. Walaupun tidak bekerja sama dengan kalian, hal itu juga tidak akan berdampak besar pada kami. Sebaliknya, keluarga Wei kalian, jika tidak ada bahan herbal dari keluarga Qin, aku akan melihat bagaimana kalian bisa menjamin kualitas obat kalian ke depannya." Saat ini, pemuda yang mengikuti di belakang Wei Changming meminta maaf kepada Qin Geng. "Presiden Qin, Anda jangan terlalu memikirkannya. Kakakku tadi hanya bercanda. Kedua perusahaan kita sudah bekerja sama begitu lama. Tidak ada gunanya kita memutuskan kerjasama dengan gegabah." Dia belum selesai berbicara, Wei Changming berbalik dan langsung menendangnya. Dia berkata dengan dingin, "Wei Liang, kapan kamu berhak berbicara di sini? Apa yang ingin aku lakukan perlu kamu yang mengajariku? Ingat identitasmu. Kamu hanyalah bajingan dilahirkan pelacur. Jika masih berbicara di sini, kembali ke Gunung
Chang Bai. William ditendang sampai terjatuh, memegang perutnya karena kesakitan dan wajahnya memerah. Tapi dia juga tidak berani berbicara lagi, hanya berdiri dengan diam dan berdiri di belakang Wei Changming lagi tanpa mengatakan apa-apa. Yichen melirik William lagi dari tubuhnya. Yichen melihat sedikit bayangan dirinya yang dulu dihina, diremehkan, bahkan dipermalukan oleh orang lain, tapi hanya bisa memilih untuk menahannya. Pada saat tidak terlihat, diam-diam menunggu kesempatan untuk bangkit. Saat ini Xiao Wei baru berkata kepada Wei Changming, "Sayangku, tidak perlu murah dengan orang tidak berguna dan seorang bajingan. Ayo kita masuk saja." Wei Changming mengangguk. "Yichen, orang tidak berguna ini tidak, dan Weliang bajingan ini adalah sampah di matanya. Meskipun dia pernah menderita kerugian besar di bawah tangan Yichen, tapi dia tetap tidak merasa Yichen adalah orang yang hebat. Sebaliknya, dia masih menunggu kesempatan untuk balas dendam pada Yichen untuk melampiaskan dendamnya. Yichen malas berdebat dengan sekelompok orang ini. Alasannya dia datang ke pameran untuk mendapatkan ginseng ungu berusia 300 tahun. Adapun Xiao Yiqian dan Wei Changming, jika mereka masih berani berlagak di depannya, dia juga memiliki banyak kesempatan untuk berlahan-lahan membereskan mereka. Melihat Xiao Yiqian, Wei Changming dan yang lainnya sudah pergi, Si Tiangqi menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Xiao Yiqian ini benar-benar mencari masalah sendiri, tidak bisa dilepaskan. Qin Geng berkata, "Mas Ri, Dr. Sakti, Xiao, ayo kita juga masuk. Jangan sampai orang hina ini mempengaruhi suasana hati kita." Yichen berkata sambil tersenyum, "Tentu saja aku tidak akan peduli dengan sekelompok orang hina." Beberapa orang berjalan ke tengah aula pameran. Sudah ada counter pameran untuk berbagai bahan herbal pengobatan tradisional Tiongkok, dan masing-masing memajang berbagai jenis bahan herbal. Qin Geng pertama kali mengundang Yichen untuk memeriksa stand pameran miliknya. Keluarga Qin layak menjadi pebisnis bahan herbal yang berpengalaman. Mereka memiliki lebih dari puluhan konter pajangan dan berbagai bahan herbal langka memenuhi konter. Qin Geng berkata kepada Yichen, "Mas Ri, jika ada bahan herbal yang Anda butuhkan di sini, Anda katakan saja. Aku akan mengambilkannya untuk Anda." Yichen mengangguk dan berkata, "Setelah mendapatkan ginseng ungu kualitas terbaik berusia 300 tahun, aku mungkin akan membuat obat baru. Aku akan memberitahumu apa yang aku butuhkan nanti." Qin Geng buru-buru berkata kepada Yichen, "Mas Ri bisa memberitahuku jika memiliki permintaan apapun. Qin Geng akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya." Yichen melihat sekeliling pameran dan tidak menemukan bahan herbal yang layak untuk dia perhatikan. Hal ini membuatnya agak kecewa. Tampaknya sebagian besar bahan herbal bisa dianggap sebagai barang biasa, tidak ada yang spesial. Setelah berkeliling sebentar, sudah hampir waktunya untuk pelelangan. Yichen pergi ke aula pelelangan bersama dengan Qin Geng dan Si Tiangqi. Seluruh aula lelang bisa menampung jutaan kursi dan memiliki area yang sangat luas. Jika di depan aula pelelangan terdapat sebuah bilik transparan dengan 4 sisi kaca, dan di tengahnya ada ginseng ungu kualitas terbaik berusia 300 tahun itu. Setelah Yichen melihat ginseng ungu kualitas terbaik, dia merasa sangat senang. Dia bisa
melihat bahwa ginseng ungu ini memiliki khasiat obat yang sangat kuat. Menurut penglihatannya, katanya ginseng ungu ini berusia 300 tahun, tapi sebenarnya sudah hampir 400 tahun dan kualitasnya bahkan lebih baik dari yang dia bayangkan. Wow, bikin penasaran ya. Jadi untuk video kali ini di part ini cukup di sini dulu, kita lanjutkan di part berikutnya di video berikutnya. Teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Dan jika kalian menyukai video ini jangan lupa di like. Jika berkenan kalian boleh share ke teman kalian agar teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan yang menarik ini. Oke, kita lanjutkan di video berikutnya.